You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagined you're mine. Halo, halo. Dari mana Apa aja? kabar? Baik. Masuk. Masuk ya kan? Ya, siap. Duduk boleh? Kan? Boleh. Jun. Oh iya Kang, jadi kita tuh mau nanya-nanya ya tentang gimana sih usaha kopi tuh? Apa jadi tujuan awal untuk buka usaha kopi itu? Kenapa gitu? Ya, awalnya sih butuh, Kang. Ya, Yang pasti pertama gitu, pasti butuh kan mah. butuh. Udah gitu, karena saya dari dulu passionnya kopi gitu Iya. kan, nongkrong kemana-mana. Terus kopi lah emang lagi zaman juga kan waktu itu. Akhirnya nanya-nanya ke Om gitu atau gimana. Iya. Akhirnya joinan gitu, Kang. Joinan berarti sekarang tuh. Joinan Oh, gitu. joinan. Saya punya segini nih, gini. Oh iya. Akhirnya oke lah ikut, ada tempat di sini. Ada tempat Akhirnya di sini. buka di sini. Berarti dari sampai sekarang itu udah berapa lama ya usaha kopi di sini? Udah 6 bulan sih sebetulnya. Oh, udah 6 jalan bulan, 6 bulan. iya. Tapi kan boomingnya tuh baru-baru sekarang Baru-baru kan. sekarang Karena ya. kita juga baru ngenalin. Kita dalam kondisi COVID ini gimana tuh? Dalam usaha kopi ini ada dampaknya apa enggak? Waduh, besar banget sih untuk apa ya, penjualan. Oh, Akhirnya gitu. jadi, tapi ada aja sih sekarang karena udah new normal. Akhirnya orang-orang juga udah mulai keluar Udah dengan mulai keluar. protokol Udah kesehatan banyak yang ya, nongkrong berarti ya betul. di sini sekarang. Tapi mungkin pas bulan-bulan kemarin mah masih sepi kali ya. Oh, Apa kita sempat tutup juga. Oh. Sempat tutup dulu hampir sebulan. Oh, tutup sih. Iya. Enggak jalan di online gitu. Oh, bisnis? jalan. Kebetulan Oh. kita buka di, jadi kita bikin kopi botol gitu. Oh, kopi yang kopi 1 saji liter, ya. berarti. Oh, iya. Kopi susu kan itu. Ya, kopi susu aja tapi. Jadi gini Kang, kalau kita boleh tahu nggak nih tentang kopi itu seperti apa sih dari proses awal pembuatannya? Jadi dari proses awal penanaman biji, dari biji terbaiknya apa kayak gitu, gimana caranya biar penonton juga pada tahu lah. Oh, oke, boleh. Kalau Boleh? kayak gitu sih boleh, tinggal apa aja yang mau ditanyain. Iya. Nah, tinggal. Jadi kalau untuk pertama buat kopi terbaik itu gimana tuh, dari bijinya atau tanamannya itu harus seperti apa tuh? Sebetulnya kan kalau misalnya si kopi ini tuh kan dari biji ya, dari biji cherry, Iya. biji cherry dari kopi. Itu tuh ada 2 yang familiar lah, ada Arabica, ada Robusta. Iya. Nah, kalau Arabica itu di ketinggian yang tinggi, misalnya di 1200, 1500. Pegunungan Nah, berarti ya? pegunungan. Iya. Tapi kalau misalnya Robusta itu di kerendahan, di Rendah. jadi Oh, rendah berarti gitu. Sorry. Jadi kayak di kota Bandung bisa lah ya Robusta. maksudnya di pegunungan juga, Oh, tapi pegunungan. di bawah Lebih gitu rendah, lah, lebih rendah. dia kalau bisa Robusta. tumbuh gitu. Nah, Kalau berarti kalau yang Arabica itu harus Di- yang tempat tinggi. tinggi karena untuk ekstrak asamnya dapat gitu. Oh. Jadi ada berbagai Berarti lagi. itu dari suhu ngaruh. Iya, suhu, Iya, betul. dari suhu. betul. Nah, itu perbedaan kopi Robusta sama Arabica tuh apa tuh? Kalau misalnya Arabica itu cenderung lebih asam. Lebih asam. Kalau Robusta itu cenderung lebih pahit. Tapi itu bisa dibuat, Arabica bisa dibuat pahit, Iya. Robusta juga bisa dibuat asam. Tapi itu setelah proses roasting. Jadi kan dari green bean, Iya. kan dari cherry itu belum jadi roast bean langsung kan, biji yang coklat gitu. Yang coklat ya. Kayak gini kan. Ini belum nih. Ini tuh awalnya nggak kayak gini. Awalnya warna hijau.
Oh, warna hijau. Warna hijau nggak seperti ini. Habis itu, nah sebelum itu kita tuh ada proses green bean. Green bean namanya. Habis Itu gimana tuh? Nah, dari kan kita petik petik apa? Biji kopi nih, si cherry-nya itu nih. Iya. Nah, awal cherry itu warnanya warna merah yang kalau udah Iya, iya, matang, warna warna merah. Habis udah ada warna merah dipetik dong. Habis dipetik nanti dicuci dulu. Dicuci Dicuci, dicuci dulu nanti waduh ada tamu lagi Weh, nih. apaan, coy? Siap. Lagi nanya-nanya kopi. Wah, nih. kopi, coy. Ini untuk para pecinta kopi. Kang Steven ya? Iya, halo. Siap. Duduk. Porsinya nggak ada nih. Porsinya Ada porsi, nggak ada porsi lagi nggak ya? Masa di restoran ini? Restoran. Udah lah, nggak apa-apa lah kan. Nggak apa-apa, siap. Ya, jadi lanjut kayak misalnya Buat kan konten ya? Iya dong. Oh, siap Kang. Gimana Kang? jadi kan tadi green bean nih, habis green bean dia dicuci dulu nih si Iya. cherry-nya tuh dicuci, habis dicuci nanti direndam dulu, di misalnya kayak drum gitu Iya. sama air biasa, habis sama air biasa direndam. Kalau yang turun ke bawah itu dipakai. Kalau turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, Kalau yang ngendap di kan ada tuh yang ngambang tuh ya. kalau yang ngambang itu dibuang. Oh, Karena itu udah nggak pakai. Udah nggak kepake, udah jelek lah maksudnya. Ini kopi apa nih Kang? Kualitas. Ini Arabica. Ini Arabica. Arabica yang natural. Arabica natural nih. Kayak gini. Ya. Boleh dicoba nggak Kang? Boleh, Satu ya. silakan. Pahit ya rasanya coba. Baik. Kali ya. Coba. Kayak rangginang guys. Ini apa Kang? Ini Robusta. Nah ini robusta ya. Ini Robusta. Gini aja deh, saya mau lihat perbedaannya ya. Kalau yang itu sih pasti ada rasa asemnya. Hmm. Kalau ya Ini robusta, ini arabica. Nggak hampir sama sih bentuknya, tapi rasanya doang beda. Rasanya yang beda. Nah ini kita coba, yang ini robusta. Coba kita coba yang arabica ya. Robusta sorry. Lebih pahit. Right. Enggak sih, enggak. Lebih pahit, agak pahit sedikit. Ini kalau buat kayak gini, alat-alatnya mahal enggak Kang? kalau alat-alat sih macem-macem sih, varian gitu, maksudnya varian tuh kayak ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kan kalau di kopi tuh ada dua jenis mesin. Oh, ini mesin ya? Ini mesin. Ada juga rock presso yang dipompa. Oh iya. Ada juga apa saya lupa namanya yang dipompa, yang ditarik gini, yang begini. Itu yang buat yang manual. Yang manual, ya? Kalau Oh, ini ini kan udah berbentuk mesin. Nah guys nih, Otomatis berarti ya. Otomatis. boleh lihat mesinnya. Ini mesinnya udah kayak di laboratorium ya. Iya. Nggak tahu gunanya buat apa, nanti Kang Steven aja jelasin. Sama ada itunya ya Kang, apa Ya, namanya? grinder ini. Grinder namanya, untuk ngegiling ini juga ya, kopi Ya, ngegiling kopi untuk Nah menghaluskan. ini, Nah, ini Kang coba. boleh tahu nggak ini harganya berapa Kang? Kalau beli ini, baru lah. sebetulnya ini kan mereknya La Marzocco. La La Marzocco Marzocco. tuh brand ternama lah kalau buat mesin kopi Mesin gitu. kopi, ya. Nah, ini GS3 La Marzocco harganya 100 juta. Oh, Ya, 100 juta. 100 juta. Siapin modal buat yang mau usaha ya. Tapi ini sebetulnya kan rakitan juga. Sebetulnya rakitan. mesinnya yang La Marzocco GS3, Iya. tapi bodinya Rakitan. bukan. Kita rakit sendiri gitu. Sama pembuangan air, penarikan airnya, iya. rakitan. Tapi ini tuh harganya 100 juta si mesinnya, si Mesinnya headnya. doang. kalau paling murahnya gitu Kang, berapa paling murah? Ada yang paling murah tuh di kisaran 2.200.000, itu yang Presso tadi. Kalau mesinnya paling juga di 20, 25. Ya, lumayan lah guys ya. Pokoknya Oh, lumayan Nggak mahal main, ya kalau modalnya. mesin. Bener nggak main-main. Nah kalau green itu tuh Kang, Kalau ini Murah itu ya? juga greener mahal juga kan masuknya. Ini Mahal. tuh di harga 20 juta. Lah, berarti ini 20 juta. yakin balik modal nggak nih? Yakin. modal segini nih. Yakin, karena kalau kopi itu kan semua orang minum ya. Iya, udah kebutuhan lah. Udah kebutuhan. Iya, kebutuhan sehari-hari. Iya, sehari-hari, dan akhirnya jatuhnya gini loh. Tiap hari pasti ada yang beli. Jadi Betul ya. kemungkinan untuk balik modalnya cepet banget sih. Apalagi untuk pecinta kopi kayak gitulah pasti setiap harinya pasti selalu apa ya? Kalau nggak ngopi tuh ada kata-kata Beda lah gitu ya. Ada yang suka bilang mah jangan kepala tuh pusing, pusing. Kayak ada yang kurang gitu hari ini.
ternyata belum ngopi. Iya. Kita mau nanya lagi nih ke Kang Steven. Kang, mau nanya nih Kang, biar semua orang tahu nih. Saya juga masih blow on ya soal kopi mah. Saya tahunya kopi Good Day. Kopi luwak. Merek. Iya, nggak apa-apa. Kopi Good Day, kopi luwak itu saya sering minum. Kopi saset ya. Kopi saset 3.000. 3.000 itu segelas. Mau nanya Kang, kalau misalkan kayak jenis-jenis kopi itu ada berapa sih Kang sebenarnya? Nah, kalau jenis kopi itu kan ada Arabica sama Robusta. Nah, Ya. Arabica dan Robusta itu bercabang, Bang. Jadi Oh, misalnya kalau Arabica silsilah nih, gitu, silsilah. ada silsilah keluarga lah gitu. Kayak keraton. Jadi kalau Arabica juga sama, Robusta Arabica juga ada semi wash, full wash, natural, honey sama wine. Nah, itu juga banyak lah prosesnya, dari penjemurannya berbeda-beda. Kalau dari semi wash, full wash, natural, honey, wine, dan harganya juga berbeda-beda dari yang natural, semi wash, full wash, honey sama wine. Itu Kalau dari beda. Arabica sama Robusta tuh kan punya jalan masing-masing tuh ya Kang selisihnya. Dari selisihnya itu tuh yang paling bagus tuh mana Kang? Dari Robusta apa? Dari Arabica apa? Sebetulnya tuh kopi tuh dua-duanya bagus, Mhm. Arabica sama Robusta tuh, Iya. tapi yang membedakan rasanya. Hmm, Kalau Arabica rasanya. kan lebih ke asemnya. Hmm. Kalau kata orang kopi acidity-nya. Iya. Kalau Robusta kata orang kopi bitternya, pahitnya gitu. Jadi gimana selera ya? Gimana Gimana selera, selera, dan betul. kadang juga kita bisa ngeblend gitu si Arabica sama Robusta. Misalnya mau taste awalnya asem nih, di aftertaste di lidah belakangnya ada bitter gitu, ada pahitnya, jadi bisa di-combine juga. Oh, gitu. Tapi yang wine juga saya pernah nyobain tuh enak tuh. Iya, kalau Nendang juga. kalau yang wine tuh itu acidity-nya lebih kencang karena itu prosesnya diapain ya? kalau yang difermentasi kalau yang wine. Jadi wine? jadi setelah dipetik, dicuci itu sama dia dienepin dulu, diplastikin selama seminggu atau enggak 2 minggu. Katanya kalau lebih lama lebih bagus, apa enggak? Itu tergantung proses sih Kak. Oh, Misalnya iya. beda-beda, dari natural prosesnya beda, full wash, semi wash beda, honey sama wine. Kalau yang Oh. wine tuh jadi nanti kopinya diplastikin, Iya. diendepin seminggu atau 2 minggu, nanti berair, diratain airnya, Iya. baru dijemur. Kalau yang wine, Yang itu wine itu ya. yang diplastikin itu tuh proses fermentasinya. Kalau yang wine, Kalau dari kopi ya, di Indonesia nih, enakan dari mana? Kan ada tuh kopi yang dari Aceh Gayo misalnya, atau enggak dari Robusta Lampung, atau ya banyak daerah lah yang Ya mungkin kopi tadi mah itu. sebenarnya mah selera ya. ya selera, Ya, tapi semua kalau- enak mungkin. semua enak. Tapi kalau pasaran yang paling banyak orang beli itu dari daerah Iya, mana kan, tuh gitu kopi itu? kalau menurut saya ya, yang Iya. enak tuh kalau buat Robusta itu daerah Sumatera. 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 Jauh ya? Kalau misalnya Ciwidey. Ciwidey bagus ya? kalau Arabica bagusnya Jawa Barat, saya suka. Nah, Ciwidey, karena guys. pegunungan Jawa Barat kan banyak ya, Iya, maksudnya, betul. dan bagus juga untuk penanaman kopi. Tapi kalau buat Robusta, kalau saya lebih suka Sumatera. Sumatera. Iya, lebih. Nah, saya paling nanya Kang, kalau ini Kang, kopi itu kan sebenarnya kontra ya, kadang ada jangan ngopi nanti apa kayak penyakit, Asam lambung. asam lambung atau jantung atau Iya. tiba-tiba terserah lah. Iya. Banyak orang yang komentar seperti itu. Sebenarnya buat kesehatan tuh sebenarnya ada nggak sih Kang bagusnya buat kopi itu bagus buat kesehatan nggak sih sebenarnya? Bagus, katanya sih saya baca-baca kita tuh harus minum 1 gelas kopi per harinya. Per hari Betul. 1 gelas. 1 gelas Karena kopi. tubuh Sama kita gorengan. tuh membutuhkan kafein ya kalau Betul, nggak salah. Iya, betul. karena di dalam Tubuh. imun kita tubuh kita tuh membutuhkan zat itulah. Iya. Tapi ya kalau misalnya kebanyakan ya salah juga. Nah, Ya mabok kita kan juga guys. harus dibarengin lah, kita makan juga harus bareng, Teratur, harus ya. teratur biar Minum air putih lah. minum air putih, karena lambung kita emang sih negatifnya tuh kopi itu mengikis lambung gitu. Ya, itu negatifnya gitu ya, guys. di Kopi lambung itu sih, ya. mengikis lambung, jadi jangan kebanyakan. 1 hari 1. Kalau kopi luwak itu terserah lu lah. Pokoknya kopi yang mahal masa hari 1 karena duitnya juga nggak cukup, guys. Mahal. Tapi kalau di sini murah kan. Di sini Oh, murah. betul. Kalau Sorry. di sini mah murah. Di sini murah, tempat lain mahal gila. Iya. Di sini tuh murah-murah banget. Iya. Nanti bisa lihat lah kalian harga-harganya ya, pasti masih Wah, tempatnya rekomendasi banget lah pokoknya. nongkrongnya enak sih. Iya. Banyak colokan. Banyak colokan. Wah. Kita bisa mabar juga. Bisa main Mobile Legend juga, kalau yang suka Mobile Legend bisa main. Iya. Terus gini Kang,
saya teh sekalian lah pengen, saya kan baru ya dibanding dia sering kesini, saya pengen nyobain lah kopi yang enak di sini. Waduh, boleh. Kira-kira enaknya Ya. apa nih yang paling enak nih Kang? Yang Kalau- proses pembuatannya tuh apa ya, unik mungkin. V60 sih katanya. Ah. V60. Coba Kang V60. Boleh V16, saya ambil bahan-bahan. Boleh Kang, boleh, siap boleh. Kang. Action. Oke, jadi saya mau bikin V60. Bahan yang pertama biji kopinya. Ini Arabica wine. Terus ada ininya dripper V60. Terus dibutuhin kertas juga, kertas filternya. Sama timbangan. Nah, kalau V60 itu prosesnya harus digilingan kasar. Gilingan kasar agar airnya berjalan lancar ke bawah gitu, biar ekstraksinya juga bagus. Nah, saya mau bikin V60 di 15 gram, terus airnya 1:10. Jadi kalau misalnya kopinya 15, airnya jadi 150, tapi macam-macam sih gimana baristanya lah katanya. Nah, ini saya kasih kopinya dulu. Nah, 15 gram. Ada 15 gram. Kita giling di kasar. Saya pakainya biasanya di 4 sih, tapi macam-macam juga gimana baristanya mau pakai berapa. Ini kopinya udah, kita siapin kertas buat penyaring kopinya. Kita pakai 1 lembar. Kalau 2 lembar rugi nanti soalnya. Terus kita buka, masak ini dulu. Kita kesiniin. Ini tuh sebelum kayak gini kita nggak boleh langsung kasih siram kopinya dengan keadaan kayak gini, karena itu kertasnya harus disiram dulu. Kenapa disiram? Biar bau kertasnya hilang. Bau kertasnya hilang. Kita isi dulu airnya. Nah, kalau untuk airnya tuh biasanya saya pakai di suhu 90 awalnya, tapi biar ini kan suhu airnya 90, tapi saya nggak mau pakai 90, saya pakainya 80. Kenapa kalau pakai 90 itu saya nggak mau? Karena kalau 90 nanti ekstraksi kopinya terlalu pecah. Nanti pas saya taburin dia terlalu pecah, kepanasan. Oke, ini air panasnya udah siap. Biasanya saya biarinin dulu sekitar 30 detik. Nah, di saat saya biasa didiemin dulu airnya, saya biasanya naburin airnya dulu ke kertasnya biar bau kertasnya hilang. Nah, ini harus rata biar bau kertasnya hilang. Sampai merata. Oke. Setelah ini airnya udah turun semua. Terus ininya dibasahin selesai semua. Saya buang airnya. Nah, baru proses pembuatan. Kopinya dimasukin ke filternya. Nah, untuk V60 pembuatannya dibilang ribet, iya sih, karena butuh kehati-hatian dan butuh hitungan detik juga. Jadi biasanya kita tuh harus tanya dulu sih ke customernya atau kemauan kita nih. Kita misalnya mau aftertaste-nya bitter atau acid. Kalau misalnya bitter, kita puringnya di tengah terus, di tengah begini terus. Kalau misalnya kita mau ngambilnya acid, berarti asemnya kita di pinggir. Tapi saya mau ngambilnya bitter dulu, acid, terus bitter lagi.
Saya mau pouring dulu. Nah, ini juga si sirkulasi airnya harus kecil karena itu ngaruh banget ke rasa kopinya. Nah, saya biasanya diam di 25 sampai 30 karena untuk blooming dulu ini awalnya. Blooming kopi, ekstraksi kopi ditunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik saya bakal pouring kedua. Ya, ditunggu dulu seperti ini. Dia cenderungnya kayak teh gitu sih, kayak teh. Kayak ampasnya. Iya. Nah, habis itu setelah 30 detik saya pouring. Lagi sirkulasi airnya harus kecil sekali. Jangan terlalu ngeglosor lah kalau kata orang Sunda. Nah, ini juga ngaruh ke rasa, dan ini juga kita pouringnya nggak boleh kena kertas. Harus di kopinya. Saya biasanya pouring kedua sampai 100, tadi awalnya 30 tambah 70 gram airnya, ditunggu lagi sampai ininya mengering, sampai sudah mengering seperti ini. Saya pouring terakhir di tengah karena saya pengen dapetin bitternya. Ini sampai 150. Sudah. Ini V60 ala kopi saja. Oke, tadi Kang Steven udah bikin kopi yang katanya susah ya bang? Susah sih. Susah, lumayan buatnya susah. Tadi juga lihat prosesnya juga. Saya mah nggak bisa lah pokoknya. Ya, kelihatannya sih gampang, cuman kalau itu mah emang harus belajar sih. kayak ada pakai jangan kena kertas gitu-gitu kan susah ya. Kan biasa sasetan malah susah dua aja. Gitu Kita ya. beli ke warung seduh aja udah. Nah ini katanya disponsorin. Jadi buat kita-kita ya enggak. Iya dong. Apa ini namanya, Kak? V60. Kayak V60. bisa lihat nih, kayak teh. Tuh, lihat kayak teh Ya, warnanya banget. bening Ya. sih. Kayak teh apa ya? Pokoknya teh lah. V60 kalau orang Sunda bilang mah V60 mang. Baunya aduh nggak karuan, nggak ngerti. Nah, kalau ini pakai yang wine. Pakai yang wine Jadi ini. flavornya kencang banget. Oh ini wine Nah, ini yang berarti wine. Pakai wine. So, Dan cobain, warnanya Mas. juga lebih baik. Cobain ya. Cobain. Tapi pengennya sama ngerokok ya. Nggak apa-apa, cobain dulu lah. Ya cobain dulu. Nah, ada triknya Kang, minumnya Kang. Oh, gimana tuh? Ada triknya. Boleh ya, saya Boleh. kasih tahu. Jadi trik si minum kopi tuh biasanya lidahnya rada dimajuin di gigi. Gelas. Oh. Ya. Baru di. Oh. Jadi dia bakal kerasa sih sebetulnya nanti dari 1, 2, 3. Jadi ada flavornya tahapannya. sih. Ini Ada guys, tahapan. boleh lihat. Lidah majuin. Bener, 1, 2, 3. Bisa ada 2 3. 4-nya glosor. Perasaan kalau kopi saset mah langsung aja seruput ya. Hah? Kalau kopi saset mah langsung seruput. Oh gimana rasanya? Glosor lah pokoknya mah. Cobain dulu dong. Oh, sok. Jadi ketagihan, Yes. guys. Assalamualaikum. Mau nih ya, ya. Di mana, Mang? Dia di ibadah heula. Ini biasaan lah ya. Enak bayar atuh. Bayar siap. Karena naon itu? V60. V60 mun bahasa Inggris mah. Fisik itu fisik itu bentuk itu teh. Jadi bentuknya kayak teh, teman-teman. Boleh nih kamera minumnya coba. Cobain atuh. Lidahnya majuin dulu. Lidahnya majuin. Mantap. Kopi saji enang, Mbak. Fisikti. Rekomendasi teman-teman. Enak banget. Coba saya. Bau sungut nasi pajar. Sok teruskan reviewnya tuh. Udah pisan, guys. Sok barangkali mau Nah, Kang ini Mulai juga lagi. ada perbedaan rasa sih. Nanti kan ini masih rada hangat, panas lah ya. Iya. Nanti kalau udah dingin, dia rasanya bakal lebih asam. Lebih asam. Jadi suhu tuh berpengaruh kalau di Berpengaruh, kopi ya. Berpengaruh. tunggu asamnya dulu ya. Tunggu dingin lah. Dingin lah ya. Tunggu dingin Biar ya. asam. Maksudnya biar asam. Tapi emang enak sih. Asli emang. Mana bisa tuh kopi Bisa. ngarokok ge henteu we. Satu kopi marasop gitu. Iya enak. Rekomendasi banget lah.
cocok. Apalagi suasana di Ciamplas tahu sendiri. Kita nongkrong di sini nih nyantai, jadi suasana sejuk, adem, terus nggak banyak bising suara motor kayak gitulah. Kita jadi untuk menghilangkan penat sejenak mah bisa lah, cocok banget di sini. Iya sih, itu pokoknya banyak sih Kang sebetulnya varian kopi tuh nggak ini aja kayak Iya betul. ada espresso biasanya base-nya buat latte. Espresso Kalau itu cappuccino. kalau nggak salah mah espresso itu yang pahit banget ya. Iya yang pahit juga sih. Tapi Terus bisa juga- dibikin pahit, bikin Terus asin juga ya. cuman kopinya cuma sedikit. Iya kalau yang single, tapi itu tuh sebetulnya base dari si latte. Oh. Ada kan latte art gitu. Nah Iya. itu base-nya tuh dari espresso, Dari latte, espresso. cappuccino, americano, piccolo dan banyak lain. Oh, latte juga Piccolo, dari espresso. piccolo. Nah, piccolo juga ada. Tahu Piccolo yang di planet Namek? Yang gini kupingnya. Iya iya. Dragon Ball bukan? Dragon Ball. Enaknya kalau sambil ngerokok, Iya ngopi, sih. nyantai, main Nyantai, ya. games, juga enak sih di sini. Emang kopi lah emang buat sehari-hari mah Iya. emang cocok banget. Gimana kopinya enak, orangnya ganteng. Wah. Apa yang nggak mau ya, Mang? Pokoknya nongkrong di sini. Nongkrong di sini. Dapat gantengnya dapat, kopinya enak coba. Gimana lagi? Kang IG-nya boleh kasih tahu barangkali nanti yang cewek ya, banyak boleh lihat. kalau berminat berminat. Kalau berminat. Nah. Jomblo ya Kang, masih jomblo? Enggak punya pacar. Oh, iya, punya pacar. Tadi sih ngomongnya jomblo, coba aja IG-nya di-share aja Kang. IG-nya apa? IG saya RM Stephen R dan boleh juga di follow IG Kopi Saji. Ada. Kopi Saji ada. Saji. RM Stephen R dan Kopi Saji. Kopi Saji. Kalau di Namanya- sini tersedia online itu di mana tuh kan? Kalau online kita bisa pesen dari Kopi Sajinya sih. Kopi Kalau, Sajinya. Kita tapi baru ready-nya kopi botol yang 250 ml. Ya, mili Iya, liter mili, mah mili. banyak banget ya Kang ya. Iya. Ada contoh ini ya nggak Kang? Oh, ada Ada. sih di dalam tapi Di saya dalam, belum ya. ini. Saya lagi proses pembuatan juga yang 500 iya. mili sama yang 1 liter. Masih Jadi proses itu pembuatan? harganya juga murah sih. Berarti kalau untuk yang mager mau nongkrong apa masih bisa ngopi di rumah. Kita Betul. lewat online juga masih ada ya. Betul. Harganya berapa Kang tadi? Kalau yang 250 mili harganya 15.000, kalau yang 500 mili harganya 30.000, kalau yang 1 liter 60.000. Cocok banget ya. Ini kalau Fix City ini orang mau pesan ini berapa nih Kang kira-kira? Kalau ini harganya 15.000. Sorry, 20.000. Kalau ini karena prosesnya beda dan spesial juga kan kalau untuk manual bro. Tapi kalau misalnya kita tuh start harga dari 8.000. 8.000 ya. Nah, kopi tubruk 8.000 sampai 20.000 paling Iya. mahal cuma ini doang. Paling mahal ini? Iya, 20.000 20.000. anjay. Ini paling mahal anjay Latte 20.000. untuk latte 15.000, cappuccino 15.000. Tapi emang sih kopi tubruknya emang enak banget. Ya, saya setiap hari kan Iya, kopi tubruk. Kan ini suka kopi tubruk ya. Iya. Nikmat sih. Jadi lokasinya itu di depan Rumah Sakit Advent Bandung. Di Nah. depannya itu ada Cafe Inang Mbak. Nah, Nah. di sini letaknya, teman-teman. Di sini aja. Di sini. Kalau mau Kopi makan saji juga Inang, bisa Mbak. Kak. Suruh makan dia. Kalau mau makan juga bisa di sini Oh, gitu. Inang, Jadi Mbak. kan Bukan cuma kopi. sebelum sebelum ngopi atau setelah makan ngopi Oh, dulu. kopinya ada pernah saya share di video yang Ya. game. Yang game kita tempatnya juga di sini. Di kok. sini. Itu videonya ada tuh kopi sajinya saya minum tuh. Itu kopi saji yang punya Om Steven ini. Iya. Itu kan ukurannya 15.000 ya waktu itu ya. Iya. Yang gedenya lebih besar lagi. Enak itu kopi susu, kopi saji. Bener asli enak banget. Rekomen lah pokoknya lah. Iya bener rekomen. Nongkrong enak, dingin, banyak pohon-pohon lah, Ciamplas tahu sendiri kan. Yaelah, Cak. Ada rumah pohonnya juga Kang kalau mau ke Oh, atas. oh iya, di ya, atas ada. Saya view rumah pohon di atas Iya, ada. rumah pohon. Ngopi sambil tiduran Tapi kan emang gimana ini- lagi gitu ya kan. Ini tempatnya asik banget sih. Jadi tempatnya juga masih kayu-kayu jati lah. Wah, pokoknya ini mah tahu Klasik, sendiri. klasik. Kayu jati harganya berapa? Tahu sendiri. Modalnya itu nggak kuat saya mah. Jadi lebih kalau Anda pengen sehat terus pengen rasain enak tuh jangan beli kopi yang inilah yang abal-abal yang di luar sana yang ya mendingan yang pasti gitu dari biji kopinya, olahannya udah kelihatan dari mesin aja mahal guys. Jadi Beda udah lah lah. yang kayak gini-gini aja lah ngopi enak pasti. Iya, betul. Kalau kopi-kopi yang Dan di luar- sini ya Kang ya, soalnya murah kalau di tempat lain mahal. Betul. Kalau di luaran sana mah cuma kopi buat untuk sekedar status doang. Jadi nggak kurang lah, kurang Yes, yes, untuk yes. penikmat kopi itu kurang. Betul betul betul. Jadi untuk status doang mah, aduh
Kalah lah. Ini Kang Kopi dulu. Kang Kopi ya? Kopi kelilingan dulu. Kopi keliling Senayan. Lain, gitu. kopi naon atuh? kopi luwak. Ini merek mah kopi kapal boleh. Enggak apa-apa kopi luwak. Kesukaannya kopi luwak, guys. Iya. Apalagi nih? Lagi kemarin- ya, paling udah. Udah. Apalagi kalau ada Udah yang sih mau ditanyain. pertanyaannya sih itu aja cukup ya karena memang udah semua terjawab. Kang Stephen benar-benar jago pisan ini mah. Kalau matematika mah 90 lah nilainya. 10-nya buat gurunya. Buat. Gitu. Namanya juga bagus pada ini apa? Si akalnya kan? Namanya siapa kan? Stephen. Namanya Stephen and Coconut. Stephen. Aduh, Bagus ya. banget tuh. Daripada ini Fajar Ahmad. Baca amat atau jadul banget lah. banget. Ini enak bener. Ini kopinya teman-teman. Rekomendasi banget. Terus sama ngerokok lah paling. Oh, terus ada juga kalau misalnya ini Kang, saya ngasih tahu kalau misalnya kopi orang-orang nih mau ngopi gitu awal-awal. Saya saranin kopi tubruk kan, kalau kopi tubruk nggak jauh tuh dari kapal api. Betul. Nah, jadi orang-orang nih, saya penasaran nih sama kopi kayak Ya, gini. kopi tubruk dulu Kopi aja tubruk ya. aja berarti dulu, nanti naik. Tapi kalau yang nggak kuat pahit gitu. Kasih Kopi gula. apa nih? Ah, ya benar. Kasih gula, guys. Kalau nggak liatin gua aja. Gula itu lebih. Mulai. Mulai. Nanti anjing lah pusing. Nah Kang, kopi susu Kang, pengen tahu Kang cara Ya, buatnya. tadi udah bikin kopi hitam ya. Ya, Kalau kopi susu sih pastinya pakai susu. Asal susu fresh milk, kalau nggak full cream. Ingat susu ya, jangan parno. Susu, Iya, susu ya, susu Kopi. kopi. Susu kopi nih, bukan susu janda. Jadi kalau ininya sih Kopi. pakai susu. Susunya yang direkomendasiin tuh yang full cream, Full cream. jangan yang full HT kalau bisa. Jadi Oh, ada HT. khususnya gitu loh. Kan ada Oh. full HT, ada yang full cream, ada yang Iya. coklat. Jadi yang full cream coy. Kang mau tanya Kang, kalau misalnya kopi campur teh campur susu itu enak gak Kang? Enak. Rasanya aku mau. Enaknya kalau satu-satu gitu. Minumnya bareng gitu. Apalagi kopi sembari nyusu. Ah, eta Gitu tuh. Ya kalau kopi susu sih base-nya sama espresso. Kalau yang buat Espresso espresso, itu. espresso itu yang kopinya pahit. Nanti itu tuh gimana si baristanya sih, maksudnya gimana baristanya, takarannya sih. Misalnya kalau saya nih di sini pakainya 120 susu kalau yang buat yang dingin. Kalau yang panas saya pakainya 150. 50. Kalau kopinya saya pakai 20 gram. Itu gimana kalibrasian saya? Kalau kalibrasi itu inilah. Nah, kalau saya pakainya yang panas 150, kalau yang dingin pakainya 120. Itu juga ada takaran-takaran. Tapi kalau misalnya yang dingin tuh biasanya saya pakai gula, creamer 1, pastinya susunya 120, Dengerin. terus kopinya 20. Itu juga bisa dicoba sih kalau misalnya punya mesin rumahan di rumah. Mesin rumahan. Bisa dicoba si apalah buka resep gitu ya. Tapi itu bisa juga dicoba. Iya. Nah, kopi susu itu sama Vietnam drip sama apa enggak? Sebetulnya tuh sama dalam warnanya, Iya. dalam namanya kopi susu aja. Iya, warnanya sih sama. Namanya gitu kan, warna coklat, ada susunya juga. Tapi cara proses pembuatannya yang beda Oh, kan. beda ya. Kalau misalnya Vietnam drip itu pakai SKM, susu kental manis. Susu kental manis. Nah, kalau yang es kopi susu atau latte itu Iya. atau cappuccino itu dia pakai susu cair, Susu cair full ya, cream iya. lah yang tadi. Nah, dan si prosesnya beda, ada drip khususnya kayak ini tuh drip khusus si Vietnam, Vietnam drip. drip ya? Jadi Oh. ininya kopinya disaring juga. Iya, disaring, Nah, nanti betul. kopinya turun dari sini. Biasanya anak muda nih banyak tuh Iya. Vietnam drip, dia pada suka soalnya Karena- rasanya bisa diatur sendiri manis atau pahitnya itu. Betul. Kalau saya pernah nyobain Vietnam drip karena namanya aneh. Iya. Vietnam drip nih, wah, ya cobain lah. Ternyata Oh. kopinya bagi saya sih nggak enak. Bener Kok nggak nggak enak. Nggak suka, bener pahit. Saya nggak suka yang pahit. Oh Suka iya. yang manis sama susu. Ya kalau beli kopi itu jangan ngelihat dari nama. Kadang kan kita ngelihat americano nih, Iya. penasaran yang baru-baru. Kepedesan, anjir. Aduh, Wah, americano kalau nggak espresso nih. Wah,
kayaknya ini wah banget nih apa gitu Iya, kopi. betul. Tapi kita belum tahu kopi itu tuh rasanya gimana. Mendingan cari tahu dulu. Nanya lah Soalnya- ke iya, orang. nanya ke baristanya. Apalagi kopi Italiano-nya. Apa tuh? Mantap. Jadi Mochaccino. Nomor Americano, Italiano, Indonesiano, Vietnam no. Vietnam no. Pokoknya paling enak kopi itu ada susunya lah gitu. Bagi saya ya. Enggak. Bagi Pokoknya saya kopi hitam. susunya yang lain. Natural. Oh iya bener. ngopi sambil mandangin susu. Nah, Ya, itu itu lebih enak. nikmat. Nah, Kan kalau di kafe ini banyak yang nongkrong-nongkrong anak SMA juga. Kebetulan banyak sih di sini. Jadi kita pemandangannya nggak kopi lagi, kayu lagi gitu kan. Tuh. Udahlah yang manis-manis sedikit mah. Gitu. Nah, promosi yang dibagi anak-anak SMA banyak nongkrong-nongkrong di sini nih. Bisa ngeceng juga. Ya. Mantap. apa? Bisa ngeceng. Oh, ngeceng. Ngeceng lah. Ngeceng apa tuh, Di? Nyaho ngeceng. Ngeceng kita. Iya banyak sih di sini. Banyak juga. Apalagi Betul, guys. hari-hari sekolah. Sekarang lagi libur soalnya. Lagi libur. Jadi Kalau pulang banyak sekolah biasanya banyak pemandangan kan. anak-anak sekolah mampu lah beli di sini murah. Murah. Gitu Ini enggak. deket Ciwok juga loh. Enggak hampir setengah SPP-nya enggak. Cuma Enggak lah. murah. Oh, Uang jajannya masih masuk. Masuk, ya kan? Terjangkau lah masuk. Ya, saya dulu uang jajan 3.000 guys. Tahun 2004 tuh sekolah SMP tuh 2000 3.000 lah. Berarti belum bisa ngopi dong dulu. Kan nggak ada kopi dulu. Dulu nggak ada kopi. Oh iya iya. Belum Saset. ada, belum. Kopi jagung namanya. Jagung. Bener itu rasa jagung, nggak tahu kopi apa itu. Iya, iya. Tapi ya memang jarang SMP saya udah ngerokok ya. Udah ngerokok lah SMP kelas 2 tuh Berarti udah ngerokok. nakal ya dulunya. Dulu nakal. Oh, nakal. Bener, saya dulu. Bad nakal. boy, bad boy. Zaman dulu itu Fuckboy. Baik boy, gila, Ah, pak Tukang boy. ngerebutin cewek orang. Oh. di zaman dulu teh ada tuh kopi yang kayak putih hitam tuh namanya kopi rawos. Masih ada nggak? Kopi rawas Kopi kayaknya rawas? zaman dulu pisan. Ada dalah rawas. Pokoknya kalau zaman dulu SMP itu belum pernah ngopi. SMA baru ngopi tuh. Iya. Kapal api sih, dulu kapal api dulu. Legend ya. Legend bisa Legend, nih, legend. kapal api. Legend of Eng. Kapal api, kapal miring, tenggelam. Ya pokoknya itulah kopi itu terus ada tingkatannya kan. Makin ya ini paling tingginya mungkin ya apalah saya nggak ngerti. Tapi ya untuk ukuran fiksi ini anjir enak pisan. Beneran sumpah. Oh ya, ini Kak Steven tuh dulu pertama kali belajar kopi itu kenapa gitu bisa belajar? Saya boleh cerita ya Kak. Ada hal yang unik sih. Sebetulnya saya bisa ngopi di sini, bisa jadi barista di sini tuh awalnya mabal sekolah. Jadi mabal sekolah ya? Mabal sekolah. Cukup nakal juga nih. Mabal sekolah. Di sini juga buat maba-maba mantap. Berarti mabal sekolahnya bermanfaat. Ah, Bermanfaat. Iya. Kita belajar kopi pas mabal sekolah tuh. Iya. Jadi saya kelas 1 tuh DO dari sekolah. Kalau kelas 1 saya main. Dewa Iya. anjir, DO. Dewa. Kelas 2 saya masuk sekolah lagi, tapi saya dewa lagi karena saya sering ngopi. Maksudnya sering ngopi, Dewa. mabal ke tempat Mabal kopi. ke tempat kopi. Akhirnya ke sini belajar. Udah tahu uang mah Kang. Kadang aduh, Udah males ya udah semuanya. males ya. Nah, jadi Sih sekolah jadi, gitu. Iya. jadi bagi yang goblok tapi mabal, jangan mabal lah. Kalau udah ini apa namanya Udah kayak tahu si Kang duit. Stephen ini nih kan mabal tapi pinter. Iya. Kalau lu mabal goblok nggak akan jadi. Ya, kalau Mabal mabal boleh. main. Mabal tapi goblok nggak akan jadi. Mabal boleh tapi bermanfaat. Tuh. Kita belajar sesuatu yang lebih bermanfaat dibanding sekolah. Iya. Sekolah juga bermanfaat. Oh, Tapi sekolah kan- juga bermanfaat. Tapi sih, kan bener. kalau misalnya mabal tapi main, ngabisin uang orang tua kan iya, buat ini apa juga. ya? Jadi saya di sini kerja akhirnya lucu sih waktu itu. Saya bilangnya ke sini jam 10 Iya. pagi saya bilangnya UAS kalau nggak UTS. Padahal belajar sini Padahal ya. di sini Belajar. ke om saya gitu Iya. bilangnya. Saya bilang saya ini apa? Saya Mau belajar. mau belajar terus saya di DO saya udah dipulangin. Nah, Tapi akhir gitu 2 minggu kemudian saya ceritalah saya di DO. Iya. Saya di Gitu, DO. guys. Jadi Akhirnya kerja. biasanya orang tuh di DO tuh kuliah ini SMA anjir. Nah, iya. Gitu. Kang, hari ini harganya berapa, Kang? ini tadi udah disebutin 100 juta Kang. Kemana wae, biar kan geus. Apaan kerek datang? Oh, iya, iya. Kerek Oh, datang, kerek kerek datang. Ini datang. 100 juta, Mang. Hari ya Banget sih gamane mau mampu. Kalau ini murah sih Kang, kalau ini di harga 600.000.
Oh, 600. Ini kemasuk murah yang 600. Kayak Buat mesinnya giling, buat ya? giling kopi ya? giling kopi juga. Kalau yang ini emang lumayan mahal sih, 20 juta. Di grinder. Grindernya. Grinder. Grindernya 20 juta. Kalau kulkas murah. Ah, ini mah belanja apa juga dapat ini kulkas. Belanja teh botol sama ini dapat ini biasa gitu. Iya. Tapi ada juga yang beli. Gitu guys. Tapi cukup menarik juga ya. Ini persediaan kopinya nih guys, lihat. Tuh, Nah, ini yang baru di roasting juga di di belakang juga ada roastingan bisa juga dilihat sih. tuh. Kenapa sediaan segini? Karena yang kopi di sini banyak. Beneran. Ini masih beberapa di Kang belakang. Stephen boleh dicobain Kang Boleh, Stephen? boleh. Tinggal Cobain. dimakan, digigit. Kriuk-kriuk. Ini pengganti kacang kalau misalnya lagi nonton. Nonton bola makan ini set, Makan set roti. mata lama-kelamaan 5 watt. Meninggal. Jangan bohong, Enggak lah. Enggak, kopi mah sehat katanya. Sehat emang. Asal jangan kebanyakan. Kata Roma Irama juga nggak boleh. Enggak boleh lo begadang. Iya, berlebihan berarti. Iya. Nggak boleh. Terus Kang, satu lagi terakhir nih mungkin ya, Mas. Iya. Kata orang kopi itu bikin jangan ngantuk. Itu bener nggak tuh? Kalau menurut saya nggak tahu ya. Kalau kata saya sih mitos sih. Kalau misalnya Jangan kopi nanti nggak tidur gitu kan. ya itu mah tidur yang nggak tidur aja sih kan. Tidur mah tinggal tidur. Tidur aja tinggal merem. Yang nggak tidur banyak utang. Nah, Repot-repot amat. iya. Kadang kan orang ujuk ngopi biar nggak tidur ya itu mah karena sugestinya Sugesti. nggak tidur, ngopi, akhirnya nggak tidur bener Kejawab gitu. sama ahlinya ya. Heeh. Jadi karena kopi itu sebenarnya nggak bikin ngantuk, sugesti doang. Relax sih, malah minum kopi itu relax Relax. aja ke badan. Tenang Akhir lah. juga bisa lebih Oh, inspirasi penuh inspirasi inspirasi. sama rokok kan Wah, lebih cocok. enak. Nah, kenapa kopi pagi hari Kang? Orang banyak kopi di pagi hari sebelum berangkat kerja, berangkat sekolah mungkin tuh kopi dulu tuh enak Ya. dibanding siang-siang menurut saya. Kenapa Kang? Kalau malam minum alkohol. Malam minum alkohol aja. Cocok. Bapak tua. Kang, rekomendasi Kang kalau buat anak muda nih, itu di sini nyediain kopi apa buat anak muda kalangan? Es kopi susu Oh, es kopi susu. kan Oh, banyak iya. gitu ya, es kopi susu di sini juga. Tapi kan sekarang anak muda pada gaul lah, maksudnya pada gaul, Iya. udah pada tahu kopi lah. Iya, betul. Jadi ya buat orang Di Bandung nih banyak banget yang Tempat jual kopi. kopi. Terus orang-orang dewasa kebanyakan kopi kopi hitam, kopi tubruk Oh, biasanya. kopi tubruk. Kalau nggak V60, Japanese atau banyak lagi. Dia tapi kalau orang tua biasanya Pak dia minum kopi. Kopi itu. Lebih prefer dia. Karena sensasinya beda ya. Oke. Kalau kopi susu kayak cewek. Iya, cewek. Kalau teman-teman mau ada yang tanya lagi, kalau tulis aja komentar ya, mau nanya tentang kopi apa, nanti saya bantu Betul. ngomong ke Kang Stephen untuk saya jawab di channel YouTube teman-teman sekerja ini gitu. Oke. Misalkan ada yang pertanyaan yang belum kita ulas, ngomong aja, nanti kita tanya lagi ke Om Stephen. Om Stephen udah ganteng, ya kan? Nah, ya. Jomblo, coba putih, harideng ieu mah tah tinggal. Gimana? Aduh, pokoknya mah kalau saya jadi cewek mah suka lah. Wah, banyak nongkrong di sini lah. Asli ini mah anjir. Wangi lagi coy, beneran. klik aja di Google Stephen and Coconut pasti muncul. Ben, Stephen Ben. Gitu ya. Yuk. Kang, Siap. kalau tips orang bagi pemula untuk bikin usaha kopi ini apa nih Kang? Biar mungkin orang-orang semua yang pengen tuh tahu gitu. Kayak gimana sih cara awal buat kopi, tipsnya, Pertama- budget, segala macam lah. Pertama punya uang. Nah, pasti Satu itu. punya uang, Karena Kedua punya kemauan. punya kemauan. uang. Terus ketiga punya pengetahuan dalam bidang kopi lah. Kan sekarang juga di Google banyak lah ya, maksudnya Belajar lah. belajar untuk apa sih kopi ini, apa sih apa-apa. Banyak referensi. Banyak referensinya. Terus kalau misalnya budget itu tergantung sih kita mau minimalis atau kita mau yang wah banget. Kalau minimalis juga untuk budget saya bisa sebutin juga 20 juta juga bisa sampai Bisa, 20 juta untuk ya. dapat peralatan Semua? semua Semua, misalnya 20 juta dan bar dan tempat, tapi itu resikonya bisa bukan resiko sih, tapi budget segitu tuh cuma buat manual brew gitu. Jadi yang pakai rock press lah, inilah itulah. Ya, otomatis Ya mesinnya. nggak kayak berarti. gini. Kalau misalnya buat kita yang wah banget bisa sampai 1 miliar, bisa sampai 1 miliar ya. 2 miliar, Wow, gila. anjir. 4.
mesin aja kan udah Serius 100 Kang, juta. Kang, Iya, 1 miliar. kalau ini aja udah 100 juta. Udah kebayang. Sama ini 120. Belum sewa tempat ya Belum kan? sewa tempat, Yang belum besar gitu ya? bangun, belum ini juga bisa sampai 1 miliar. Apalagi misalnya kalau mau diseriusin banget, bikin beli roastingan itu sampai yang paling mahal tuh ada yang 5 miliar. Oh, langsung modalnya gimana tuh? Gitu. Roastingannya aja gitu 5 Iya. miliar. Yang paling murah ada yang 35, 40, 25 juga. Jadi kalau bisnis kopi sih ada yang kalau mau murah sekalian bisa murah sekalian, mahal sekalian bisa mahal sekalian. Murah sekalian jualan kopi saset. Nah, Jadi gimana uang kalian guys? Iya, Gimana betul. kalau uang Menyesuaikan. kalian segitu tadi 20 juta ya bisa. Tapi ya mungkin kualitasnya seadanya tadi aja. ya, Berarti- Kualitas kopinya bisa Oh, bisa, dimaksimalin bisa. banget, Bisa, bisa, bisa. sama kayak gini tapi Tapi seadanya mungkin. seadanya Menunya ya kan? ya maksudnya cara pembikinannya bakal lebih lama Iya. daripada yang ini. Jadi seadanya kalau misalnya kalau kita udah nyetu 1 miliar kan mesin bagus, ini bagus, tempat Lebih bagus. Jadi modal. jangan pernah remehkan tukang kopi guys. Betul. Ya. Berarti inti Kopi. dari mau buka usaha itu jangan pernah apa ya? Jangan apa ya? Jangan takut untuk belajar lah ya. Iya, jangan Yang takut penting mah lah. kita belajar, mau terus jalanin. Iya betul. Karena kan nggak sembarang barista cuma banyak lah tahap. Ya betul Untuk betul. barista mah. Banyak. Saya aja belajar ini 1,5 tahun lah. Satu Baru tahun bisa sorry maksudnya saya bisa ngejelasin seperti ini gitu. 1,5 tahun saya belajar. Belajarnya 1,5 Setengah Gitu ya baru guys. bisa ngejelasin. Buat penutupan aja Kang, Hmm. mungkin teman-teman juga pengen tahu kelebihan kopi saji Inangba itu dari yang lain. Nanti penutupannya dari si Kang Stephen menjelasin kelebihan kopi saji Inangba dari kopi-kopi yang lain. Siap. Kopi Oke. saji ini kita menyediakan penanaman kopi, penjemuran kopi, ngerosting sendiri, mesin juga bikin sendiri, terus yang pasti murah sih. Bah, jelas. Murah, yang pasti murah di sini tuh. Harga. Coba deh keliling Bandung yang harganya kopi 8.000 di mana? Betul. Pasti nggak ada. Di Apaan sini tuh? doang. Harga Jadi, murah, untuk sekelas kualitas segini ya, juga ya. Iya. untuk sekelas segini, untuk sekelas mesin dan rasa sama, saya jamin, saya berani jamin. Mesin 100 juta tapi harga murah, di mana lagi kalau bukan Ya. kopi saji Inangba. Betul. Mantap. Jangan ragukan kualitasnya lah pokoknya. Mas. Selain lokasi yang strategis, Betul. murah juga, enak juga, cepetan ke sini tuh. Ganteng juga terakhir. Paling penting anjay. Ya udah, Kang Stephen, terima kasih Iya, banyak ya. Terima kasih Kita banyak, pamit ya Kang. nanti Siap. besok Siap, kita siap, nongkrong-nongkrong siap, lagi siap. lah. Iyalah. Thank you, thank you. Guys sudah jelas ya. Sekarang kita udah Udah. closing mau pulang. Udah penjelasan Kang Stephen jelas pisan lah. Iya. Saya juga jadi ngerti gitu kopi itu dari mana asalnya, terus cara penyajian lah segala macam lah untuk sampai dari pemasarannya seperti apa ya Kang. Betul, betul. Gitu. Jadi satu lagi lah pesan saya mah jangan remehkan tukang kopi. Remehkanlah tukang apa Bang? Tukang apa? Tukang nasi goreng. Kenapa? Kenapa tukang nasi goreng diremehkan? Karena saya juga nggak tahu. Udah guys itu aja. Pokoknya jangan ngeremehin orang. Jangan Udah. ya, bye. Oke. Dah.